Shalom, kembali bersama saya Pastor Samuel dalam Rema, Restorasi melalui Alkitab. 8 Juni 2020, kita akan membaca kembali bersama firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang kita baca bersama-sama juga kemudian dikutip oleh penulis Ibrani dan juga di dalam kitab Efesus. Ayat-ayat yang ada di sana kemudian diterapkan kepada Yesus yang ketika dia turun ke dalam bumi ini sebagai manusia, mengambil rupa manusia menjadi sama dengan kita, saudara-saudara. Namun hal ini diterapkan kepadanya kemudian, dan di dalam kitab Efesus khususnya pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 23, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu mazmur yang mengungkap kehormatan luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia melalui manusia Yesus. Jadi Tuhan memberikan Yesus ke dalam dunia ini, saudara-saudara, untuk membungkam musuh, yaitu si iblis, dan mengembalikan apa yang pernah direbut oleh iblis di Taman Eden. Itu sebabnya judul daripada Mazmur ini adalah manusia hina sebagai makhluk mulia. Bagaimana karena dosa, manusia menjadi hina, yang tadinya diberi kuasa untuk berkuasa atas bumi ini, tapi kemudian kuasa itu dilepaskan kepada iblis. Tetapi saudara, melalui Yesus Kristus dikatakan bahwa dia bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan kepadanya diberikan segala kuasa itu, saudara. Dan kemudian Yesus itu yang telah menerima kuasa atas segala yang ada, ya. Dikatakan di sana jauh lebih tinggi dari segala pemerintah manapun, penguasa manapun, dan kekuasaan dan kerajaan-kerajaan manapun, dan setiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia melainkan di dunia yang akan datang. Jadi di bumi, di sorga, di neraka, saudara-saudara, semua kuasa itu telah diletakkan kepada Kristus, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, surga, bumi, dan neraka. Dan kemudian tetapi dikatakan kuasa atas bumi ini, saudara-saudara, diberikan kepada Kristus, lalu Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Jadi Kristus yang menerima segala kuasa itu adalah kepala dari jemaat.
kepala kita, saudara-saudara, dan kita ini tubuh, ya bagian dari kaki. Berarti kuasa yang diberikan kepada Yesus ada di bawah kakinya, yaitu di bawah daripada jemaatnya, umatnya, anak-anaknya, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita menjadi mulia oleh karena dikembalikan kepada posisi, bahkan lebih daripada itu saudara-saudara, bahwa kita tersambung sekarang dengan Allah, langsung dia menjadi kepala kita dan kita menjadi tubuhnya. Tidak bisa dipisahkan lagi saudara, dan tidak ada yang bisa memisahkan karena dialah kepalanya saudara-saudara. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan ini. Dan itulah yang disampaikan, nubuatan yang disampaikan oleh Mazmur pasal yang ke-9. Bagaimana saudara-saudara Allah mengungkap kehormatan luar biasa yang diberikan kepada manusia. Dia menegaskan di sini bahwa kita makhluk ciptaan Allah, bukan adalah makhluk yang mulia, bukan hewan hasil evolusi, saudara-saudara, atau kebetulan terjadi di bumi ini. Tidak. Dan karena demikian berharganya kita di mata Allah, saudara, itu sebabnya kita menjadi tujuan khusus perhatian dan perkenanan Allah. Tidak ada yang lebih dikasihi Allah, saudara-saudara, daripada kita. Malaikat yang jatuh tidak pernah ditebus. Apapun di dunia ini, makhluk apapun tidak pernah dikasihi oleh Allah melebihi kasihnya kepada kita. Makanya saudara-saudara, ketika kita terhilang, ketika kita jatuh di dalam dosa, Allah hanya punya satu yang terbaik, yang tidak ada yang lain pada Dia yang bisa menebus kita, yang tertinggi, yang termahal, dan yang termulia, teragung yang Dia miliki, yang bisa menebus, dan itulah harga kita saudara, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata, Engkau membuat dia berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan ayat 6 dia berkata, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Luar biasa saudara-saudara. Dia mengangkat, memuliakan kita begitu luar biasa. Dan inilah harga yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ia menghormati kita dengan memilih kita untuk memerintah dan berkuasa atas alam ciptaannya. Namun saudara, kita harus sadar, kedudukan yang terhormat ini bukan alasan untuk kita memuji diri kita sendiri. Tapi ini harus membuat kita memuliakan Sang Raja Pencipta kita. Bersyukur senantiasa di hadapan Dia. Karena Dia telah mengembalikan kita kepada posisi yang seharusnya, sebagaimana Dia menciptakan kita dalam rupa dan gambarnya. Terpujilah Dia saudara, terpujilah Dia bahwa pemazmur menubuatkannya dan itu sudah digenapi yang dicatat oleh Efesus pasal 1, Ibrani pasal 2, dan banyak ayat-ayat firman Tuhan yang telah mencatat penggenapan daripada Tuhan mengembalikan kita ke dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Dan dialah kepala, dialah yang menjaga, dialah yang mengatur semuanya saudara. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari kepala. Karena itu saudara, bersukacitalah senantiasa, bersyukur di hadapan Tuhan, muliakan Tuhan senantiasa, dan agungkan Dia dengan segala yang terbaik. Ibadah-ibadahmu, syukur-syukurmu, pujian-pujianmu, apapun yang terbaik yang ada pada diri kita yang bisa kita berikan, memuliakan Dia, persembahkan bagi Dia dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Biar hanya Dia yang kita muliakan. Haleluya, terpujilah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena Engkau telah mengembalikan kami kepada kemuliaan yang semula, yang telah dirampas atau diserahkan oleh Adam dan Hawa kepada iblis melalui ketidaktaatan mereka. Tetapi oleh ketaatan Kristus kami dikembalikan ya Tuhan. Oleh karena ketaatan Kristus kami kembali kepada hidup dan hidup yang berkuasa itu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah melakukan yang terbaik. Dan biarlah dalam hidup kami ini Tuhan, kami menghormati, menghargai semua yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Bahwa Tuhan telah mengubah status kami dari yang hina menjadi yang mulia kembali.
dari yang terhilang menjadi anak-anak Allah kembali. Dan kami bersyukur Tuhan atas semua ini. Ini adalah kemurahan Tuhan. Dan biar kami senantiasa hidup di dalam status kami yang baru atas bumi ini Tuhan. Sebagai anak-anak yang telah diserahi kembali wibawa, kuasa, kehormatan Bapa dan kemuliaan Bapa. Biar itu yang kami tunjukkan di bumi ini melalui segala sikap hidup kami, pola pikir kami, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu, memberkati kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan Yesus, warga Rema yang luar biasa, yang hebat, yang diberkati oleh Tuhan, yang telah diberi Tuhan kuasa, wibawa, kehormatan, kemuliaan di dalam seluruh hidup mereka, untuk mereka menyatakan kepada dunia bahwa kuasa, wibawa, kehormatan, kemuliaan Allah ada di dalam mereka, ada dalam bisnis mereka, ada di dalam pekerjaan mereka, ada dalam rumah tangga, ada dalam pribadi-pribadi warga Rema ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau atas semua ini. Dimuliakan, diagungkan Engkau atas semua ini Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup di sepanjang hari ini dalam kuasa Roh Kudus yang menuntun, membimbing, dan menjadi cahaya kemuliaan terang Allah di dalam hidup kami. Haleluya. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, jalani hidupmu sebagai orang yang telah ditebus dan diberi kuasa, wibawa, wewenang dari Tuhan, kehormatan dari Tuhan, dan kemuliaan dalam cara hidupmu yang sungguh-sungguh memuliakan Allah. Salam restorasi.